Awalnya itu sayang sama anak, sama peduli, sama peduli sama orang lain gitu. Karena kan awal saya juga buka karena peduli, oh ini kasihan gitu. Orang tua banyak yang meninggalkan anak di mana, khawatir. Akhirnya itu modalnya sayang anak dulu, cinta sama anak, terus peduli. Daycare bukan usaha pertama Yana yang berhubungan dengan anak-anak. Ia pernah selama 13 tahun mendirikan taman kanak-kanak. Sejak remaja, ia juga rutin menjadi guru mengaji bagi anak-anak di lingkungan tempat ia tinggal. Sejak 7 tahun lalu, ia mendirikan daycare karena banyak orang tua yang memintanya membuka jasa penitipan anak. Berawal dari 10 anak dan 2 ruangan dengan peralatan seadanya, Akila Daycare terus bertumbuh. Hingga kini, Akila mampu menampung 50 balita dan bayi dari usia 3 bulan hingga 5 tahun. Dengan didukung 12 tenaga staf, Akila menjadi salah satu daycare pilihan di Kota Depok. Tidak ada strategi marketing khusus bagi Akila untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Promosi dari mulut ke mulut seakan masih menjadi metode ampuh untuk menjaring konsumen. Namun, seiring waktu, penggunaan sosial media yang juga menjadi cara promosi Akila. Komentar dari orang tua di sosial media Akila yang puas atas pelayanan Akila Daycare terbukti juga ampuh menjadi magnet menarik pelanggan. Nah, lalu berapa biaya yang dikutip untuk bisa bergabung ke Akila Daycare? Akila menerapkan biaya bulanan untuk orang tua yang menitipkan anaknya. Orang tua yang ingin menitipkan buah hati mereka dikutip biaya mulai dari 1,9 juta rupiah per bulan untuk bayi dan balita 1,7 juta rupiah per bulan. Sementara untuk after school dikutip biaya 1,5 juta rupiah per bulan. Beragam fasilitas diberikan kepada anak-anak yang dititipkan di Akila Daycare. Tak hanya makan dan snack 2 kali sehari, tapi balita ini mendapatkan pelatihan, pendidikan agama hingga motorik sedari dini. Saat ini, daycare milik Yana merawat 8 bayi di bawah pengawasan bidan. Untuk bayi, setiap satu staf mengurus 2 bayi. Bunda Yana memiliki impian untuk mengembangkan Akila, salah satunya daycare khusus bayi. Tapi ada sih mimpi saya sih sempat pengennya tuh karena ternyata di sini peminat yang baby itu cukup banyak ternyata dibanding biasanya kalau daycare kan sedikit ya. Tapi ini kami ini di sini tuh ada 8 sekarang, 8 pun itu udah full ya, udah maksimal. Tapi masih banyak gitu. Jadi saya pengen ada cabang tapi khusus baby. Jadi nggak kalau ini nggak campur dengan yang lain kan. Kalau ini kan riskan, kalau baby kan harus betul-betul steril, harus nyaman gitu ya. Jadi idealnya kalau emang misalkan nanti lebih berkembangnya lagi ada khusus kan jarang tuh daycare khusus baby ya. Cerita daycare yang lain datang dari kawasan Pondok Aren yaitu Katia Daycare. Katia berdiri sejak 2019 setelah pemiliknya Firma Arina Amorogo menitipkan buah hatinya di sebuah daycare. Butuh waktu 3 tahun bagi Firma mempelajari bisnis daycare sebelum akhirnya membuka Katia Daycare. Konsep daycare yang nyaman dan homey serta tidak banyak peserta jadi ciri khas Katia Daycare. Karena daycare ini kan high risk, resiko yang sangat besar. Jadi kalau menurut saya hal pertama yang harus dipikirkan untuk buka daycare adalah kesiapan kita secara mental. Siap nggak kita untuk merawat anak gitu. Itu merawat anak, itu yang paling pertama sih. Yang kedua pasti tempat yang nyaman sih. Untuk menentukan biaya pun Firma melakukan survei terlebih dahulu. Ia memasang harga 2,5 hingga 3 juta rupiah per bulan. Itu prinsip yang paling mendasar ya. Jadi untuk kenyamanan daycare itu kita harus melihat seberapa luas ruangan kita ini. Jadi kita nggak bisa menampung anak sebanyak-banyaknya. Jadi seberapa luas ruangan dan seberapa nyaman anak bisa kita tampung gitu. Jadi untuk luasan daycare ini itu memang untuk kenyamanan anak maksimal itu 11. Menurut Yana dan Firma, membuka daycare perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti modal awal berupa tempat dan lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis ini seperti dekat permukiman yang banyak suami istrinya bekerja. Lokasi ini akan menyita modal awal, meski begitu ini bisa ditekan jika menggunakan rumah untuk tempat tinggal pribadi sebagai tempat usaha daycare. Tips lain adalah melakukan survei harga pasaran.
Hal ini karena setiap wilayah memiliki kisaran biaya penitipan yang berbeda. Staf pengawas dan penjaga balita juga harus dicari yang benar-benar kompeten, salah satunya mencintai anak-anak. Gunakan platform sosial media sebagai sarana promosi yang gratis dan memiliki jangkauan luas. Sebagai bisnis yang menjual jasa, maka diperlukan kualitas pelayanan yang terbaik sehingga usaha daycare bisa terus berkembang. Yudi Yudawan, Wahyudi, CNN Indonesia.